Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelvan Giovanni. Saya berasal dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi dengan nomor NIM 2001-05-2069. Mata kuliah Bahasa Pemrograman. Baiklah, di sini saya sudah merancang sebuah program aplikasi kasir, makanan, minuman, topping sederhana. Tujuan dari saya membuat ini tertuju kepada masyarakat yang baru membangun kafe. Dan untuk masyarakat yang awam dengan teknologi, jadi masyarakat pun bisa menggunakan aplikasi ini. Untuk aplikasi ini tidaklah dikategorikan sulit, malahan ini bisa dikatakan mudah dan sederhana, mudah dipahami. Nah, untuk aplikasi ini saya menggunakan 7 buah form. Yang pertama itu biodata, kedua voucher, ketiga form login, keempat menu, kelima print, 6 tampilan utama, dan ketujuh tutorial. Nah, jika Visual Studio ini kita start, maka tampilan yang akan muncul atau form yang akan muncul yaitu form tampilan utama. Pada form tampilan utama, saya menggunakan beberapa buah toolbox. Yang pertama yaitu menu strip, yang kedua yaitu label. Label saya gunakan sebagai untuk kalimat selamat datang di proyek akhir mesin kasir. Nah, untuk codingannya sendiri bisa kita lihat di bagian ini. Untuk tombol login, saya menggunakan coding from login.show me.hide. From login ini merupakan form yang sudah saya buat. Show dalam artinya tampil. Me ini merupakan tampilan utama dan hide ini sembunyi. Jadi, kalau kita artikan, jika kita klik tombol login, maka form loginnya akan muncul dan si tampilan utama ini bakalan hilang. Untuk tombol yang kedua yaitu about. About codingannya biodata.show me.hide, sama juga fungsinya dengan tombol login. Untuk tombol help sama codingannya. Untuk tombol flowchart pun sama juga codingannya. Yang berbeda cuman tombol keluar. Untuk tombol keluar, jika kita klik keluar maka dia bakalan berakhir programnya. Jadi untuk codingannya bisa kita gunakan N. Setelah saya berikan codingan N, maka bakalan muncul berupa pesan kecil atau bentukannya itu seperti kotak kecil itu dengan tulisan terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Untuk tampilannya nanti bisa kita cobakan di akhir video. Nah, jika kita klik tombol login, maka kita akan dialihkan ke form login. Jika kita klik tombol help, maka kita akan dialihkan ke form help. Begitu juga untuk about flowchart. Nah, sebelum kita lanjut ke yang utama, maka terlebih dahulu kita lihat yang untuk help. Untuk help itu sendiri saya kategorikan dengan tutorial untuk formnya. Nah, untuk form tutorial di sini berisikan 2 buah komponen toolbox. Yang pertama yaitu label, yang kedua yaitu button. Nah, kegunaan dari button ini sendiri, untuk jika kita klik button kembali, maka tutorial ini akan menghilang dan akan dikembalikan ke tampilan utama. Bisa kita lihat codingannya. Untuk codingannya sendiri, from 2.show me.hide. From tampilan utama dengan desainnya from 2. Nah, yang tadi itu untuk tutorial. Nah, jika sudah kita klik kembali, maka kita akan tampil ke sini. Untuk selanjutnya yaitu about. Untuk about sendiri berisikan tentang biodata para orang yang perancang aplikasi. Di sini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu label, yang kedua picture box, yang ketiga yaitu button. Kegunaan button ini sama dengan help atau tutorial. Codingannya sendiri bisa kita lihat di sini from 2.show me.hide. Selanjutnya flowchart. Untuk flowchart sendiri komponennya cuman saya gunakan satu. Untuk gambar flowchart di sini saya langsung tempelkan saja pada menu format yang terdapat di bagian properti. Bisa kita lihat di sini background image dan kita klik ini, maka bakal muncul tempat pengimporan gambar. Nah, di sini ada tombol kembali. Kegunaan dari tombol kembali ya sama seperti tutorial biodata dan sama dengan biodata.
Jika kita klik kembali, maka kita akan dialihkan ke tampilan utama. Codingannya sama, form2.xiaomi.hide. Tampilkan form 2, si flowchart sembunyi. Selanjutnya keluar. Jika kita klik keluar, maka aplikasi akan berakhir. Nah, selanjutnya kembali ke topik utama. Untuk tombol login, jika kita klik ini, maka akan tampillah tampilan login. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Pada form login, saya menggunakan beberapa toolbox. Yang pertama itu label, yang kedua text box, yang ketiga itu button. Nah, di sini desain untuk text box yang username saya menggunakan txt username, dan untuk password txt password. Nah, di sini bisa kita lihat. Untuk tombol login dan cancel hint ada beberapa codingan yang berbeda. Untuk hint sendiri, hint ini bertujuan untuk memberikan kita petunjuk untuk apa saja username dari login dan apa password untuk loginnya. Codingannya bisa kita lihat di sini. Nah, ketika kita klik button hint, maka akan muncul pesan kecil atau bisa dibilang di sini message box. Yang pertama itu ID atau username. Message box yang kedua muncul yaitu password Gelvin 123. Nah, untuk tombol cancel. Untuk tombol cancel ini berguna untuk kembali kepada tampilan utama. Nah, untuk codingannya sendiri bisa kita lihat di sini form2.show.me.hide. Untuk tombol login sendiri, codingannya nah seperti ini. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman if, else if, dan else. Nah, jika kita klik button 1, kalau saya tekan username-nya kosong dan password-nya kosong, maka muncullah pesan kecil berupa message box dengan tulisan username dan password tidak boleh kosong. Dan di sebelah tulisan ini bakalan muncul berupa gambar message box style exclamation. Nah, untuk gambarannya sendiri seperti ini. Nah, jika username-nya berisi nomor BP dan passwordnya Gelvin123, maka message box pun akan muncul dan akan memberikan tulisan berupa login berhasil dan ada gambaran message box style information akses berhasil. Untuk message box style information gambarannya seperti ini. Setelah berhasil login, maka dari form login maka akan dialihkan ke tampilan menu. Nanti kita lihatkan. Dan si login sendiri bakalan menghilang. Untuk codingannya tampilan 1 show, tampilan 1 ini menu me.hide. Jika message box-nya kosong, jika username-nya kosong dan password-nya kosong, atau jika username-nya salah atau password-nya salah, maka message box bakalan muncul dengan tulisan kombinasi username dan password salah atau cek username dan password. Message box style-nya critical. Untuk critical sendiri bisa kita lihat seperti ini gambarnya. Nah, jika password atau username-nya salah, sebelumnya kan ada username-nya sama password-nya. Nah, di sini kita menggunakan coding cal bersih. Untuk bersih sendiri memiliki isian seperti subbersih txt username titik text sama dengan kosong atau 0, txt password titik text sama dengan kosong atau 0. Nah, jadi kalau misalkan kita mengalami kesalahan untuk pengisian username atau password, maka hasil yang kita isikan tadi itu akan bersih atau akan hilang. Nah, setelah dari form login, jika kita klik login dan passwordnya benar, maka kita akan dialihkan ke tampilan menu. Nah, pada tampilan menu ini saya menggunakan beberapa toolbox. Yang pertama itu label, yang kedua radio button, yang ketiga itu group box, yang keempat yaitu text box, kelima button. Nah, untuk codingannya sendiri sebelumnya untuk desain dari group box ini saya mengubah namanya dengan nama GB1, ini GB2 dan GB3. Nah, untuk bagian radio button makanan, yang bagian yang bagian ini saya tulis dengan C1 sampai C7. Nah, bisa kita lihat di sini C7. Untuk minuman begitu juga dari sini ini
Saya menggunakan nama desainnya D1 sampai D7. Untuk topping pun begitu. Topping pun ini E1 sampai E5. Nah, untuk codingannya sendiri bisa kita lihat di sini. Nah, untuk codingan formnya, pas ketika kita dari form login, ketika kita berhasil login dan kita delete di tampilan menu, maka tampilan yang akan muncul pertama itu yaitu GB1, GB2 dan GB3 tidak aktif atau tidak bisa dipencet. Untuk codingannya sendiri bisa gunakan GB1 titik enable fast, GB2 titik enable fast, GB3 titik enable fast. Artian dari sini yaitu GB1 terlihat tidak. Artinya jika kita sudah tempelkan ke itu, GB1 tidak akan bisa aktif atau tidak akan bisa terlihat gitu. Dalam artian tidak bisa terlihat itu, ini tidak bisa kita klik sama sekali. Dia bakalan berwarna abu-abu. Tulisan putih ini menjadi abu-abu semua. Nah, codingan selanjutnya yaitu berada pada tombol reset. Nah, di bagian sini. Untuk tombol reset sendiri, codingannya itu C1 sampai C7, D1 sampai D7, dan E1 sampai E5, dan RB2 sampai RB4. Codingannya sama. C1 titik checkit sama dengan fast. Nah, artian dari codingan ini sendiri, C1 titik checkit fast. Jika sedangkan C1-nya awalnya ada checklist, maka kalau sedangkan kita klik tombol reset, maka dia bakalan hilang atau false. Begitu juga sampai RB4. Nah, untuk codingan TB4, TB5, TB6, TB1, TB2, TB3, ini nih terletak di bagian sini. Nah, ini. Nah, ini merupakan TB4, ini merupakan TB5, dan ini merupakan TB6. Untuk ini TB1, TB2, TB3. Artian codingannya di sini yaitu kalau sedangkan TB4-nya pas sebelum kita tekan tombol reset, awalnya berisi dengan jumlah 10.000 atau 20.000. Begitu juga TB5, TB6, TB1, TB2, TB3. Kalau sedangkan awalnya berisi, jika kita klik tombol reset, maka dia bakalan hilang semuanya atau berubah menjadi 0. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya itu codingan untuk tombol hitung. Tombol hitung sendiri codingannya itu TB1.text sama dengan file TB4.text ditambah file TB5.text ditambah file TB6.text. File di sini memiliki artian value. Value ini sama dengan nilai. Value adalah nilai. Jadi untuk mendapatkan TB1 atau hasil TB1, maka value TB4 ditambah dengan value TB5 ditambah dengan value TB6. Untuk TB4, TB5, TB6 sendiri yang ini 4, 5, dan 6. Bisa kita lihat di sini. Nah, setelah ditambah dan kita klik tombol hitung, maka dari sini bakal muncul ke bagian text box yang TB1 atau di bagian total. Nah, setelah muncul di sini, terus kita bakalan beralih ke sini. Untuk yang bagian ini bisa kita ketikkan berapa jumlah uang yang mau kita bayarkan. Setelah kita ketik berapa jumlah yang mau kita bayarkan, kita bisa klik tombol kembalian untuk memunculkan jumlah kembalian uangnya. Untuk codingannya sendiri bisa kita lihat di sini. Nah, untuk codingannya itu yaitu TB3.text sama dengan value TB2.text dikurang value TB1.text. Untuk TB2 ini merupakan ini TB1 dan ini TB2. Nah, jumlah yang di sini jumlah bayar dikurang dengan jumlah total belanjaan kita, maka bakalan muncullah kembalian di TB3. Nah, sesuai dengan rumusnya. Selanjutnya print. Untuk print sendiri bisa kita lihat codingannya di sini. Untuk print kita menggunakan coding if else. Nah, jika kita klik button print, maka
Jika seandainya C1 ada checklistnya atau ada titik di dalam radio buttonnya, maka print label 11 titik teks sama dengan nasi goreng spesial untuk pilihan duanya. Jika C2 titik check it, atau jika C2 ada checklist atau ada titik di dalam radio button, maka di bagian from print titik label 11 titik teks bakal muncul tulisan potato crispy. Begitu juga seterusnya. Jika C3 ada checklist atau ada titik di dalam radio buttonnya, maka from print titik label 11 titik teks bakal muncullah kalimat C spaghetti sampai C7. Untuk codingan D1 pun sampai D7 sama, untuk E1 sampai E5 pun sama. Nah, untuk tampilan dari label 16, 17, dan 18 sendiri itu merupakan tampilan untuk nah tadi label 16, 17, 18. 16, 17, 18. Nah, untuk yang di sini yang ditampilkan itu hasil total, hasil bayar, dan hasil kembalian. Dan jika seandainya sudah muncul ini dan kita sudah membayar dan mengambil nota jumlah pembayaran, maka kita bisa klik checkbox ini agar kembali ke tampilan menu. Nah, tampilan ini dalam praktek nanti kita cobakan. Untuk codingannya sendiri, jika CB1 checklist, maka tampilan 1 akan muncul dan si print tadi bakalan hilang. Nah, untuk codingan selanjutnya itu tombol keluar. Untuk tombol keluar, di sini saya menggunakan kode N, maka langsung berakhir. Langsung saja kita cobakan untuk merun aplikasi. Nah, ketika sudah di run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita klik flowchart, maka akan muncul flowchart dan si tampilan utama tadi bakalan hilang. Nah, jika kita klik kembali, maka flowchart bakal hilang dan tampilan utama bakal muncul. Nah, untuk abort pun sama, untuk help pun sama. Nah, jika kita klik keluar, maka aplikasi pun bakalan berakhir. Kembali lagi, jika kita klik login, maka di sini username-nya kita isikan misal awalnya jika kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, maka bakalan muncul gambar apa tadi itu namanya exclamation dan tulisan username dan password tidak boleh kosong. Nah, jika kita isi asal-asalan atau kita salahkan terlebih dahulu, maka bakal muncul tulisan kombinasi username dan password salah. Nah, jika berhasil 2021 dan passwordnya Gelvin 123 Gelvin 123 login, maka bakal muncul tulisan login berhasil. Oke. Nah, untuk di sini bisa kita lihat untuk GB1, GB2, dan GB3-nya tidak aktif atau enable sama dengan false. Nah, untuk mengaktifkannya bisa kita klik tombol radio button makanan. Nah, maka dia akan aktif untuk bagian makanan saja. Bisa kita pilih menu di sini. Nah, maka setiap kita mengklik ini, maka jumlah pembelian makanan kita bakalan langsung tertera di bagian bawah dengan harganya 15.000. Nah, selanjutnya untuk minuman, jika kita klik radio button minuman, maka group box yang untuk makanan tidak aktif dan topping pun tidak aktif. Bisa kita contohkan langsung. Nah, di minuman pun untuk codingannya sama. Jika kita klik green tea, maka bakalan muncul langsung di text box minuman. Begitu juga untuk semuanya. Nah, untuk topping, jika kita klik radio button topping, maka makanan dan minuman pun tidak akan aktif. Untuk topping sendiri yang aktif. Jika kita klik ini, bakal muncul harga pada text box topping. Jika kita klik hitung, maka
jumlah total pembayaran makanan, minuman, dan topping bakalan ditambahkan dan akan muncul di bagian text box total. Nah, total kita belanja itu 27.000, 15.000 ditambah 10.000 sama dengan 25.000, ditambah 2.000 dan hasilnya 27.000. Nah, misalkan kita memiliki uang dengan jumlah 50.000. Kita tinggal tuliskan saja di sini dan kita klik kembalian. Maka bakalan tertera hasil kembalian uang kita di text box kembalian. Uang kita awalnya 50.000, dilakukan pembayaran 27.000 dan kembalian uang kita 23.000. Jika kita klik reset, maka semuanya bakalan nol semua, atau yang awalnya review buttonnya ada di sini untuk makanan, minuman, dan toppingnya ada, dan untuk text box makanan, minuman, topping, total bayar, dan kembalian bakalan nol. Langsung aja kita uji. Nah, langsung nol kembali. Selanjutnya kita bakal memperlihatkan untuk print. Sebentar. Nah, di sini kan kita sudah melakukan pembayaran dan kita seandainya kita membutuhkan nota, maka kita tinggal klik button print. Nah, maka kita bakalan dialihkan ke bagian notanya. Di sini tertulis makanan nasi goreng spesial, minuman cappuccino, topping minuman es krim. Total belanja kita 27.000, bayar 60.000 dan kembalian uang kita 33.000. Nah, di sini tertera tulisan terima kasih sudah nongki di Cafe Taurus. Semoga hari-harinya menyenangkan. Jika kita ingin kembali lagi ke form menu, kita bisa klik checkbox di sini. Nah, kita bakalan dialihkan kembali ke sini. Nah, jika kita klik button keluar, maka kita akan berakhir dari program. Nah, baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.